serangan cyber itu sangat banyak. Baru Mhm. satu ini aja yang heboh kayak gitu. Data Verizon itu menunjukkan kalau di sepanjang 2021 di Mhm. seluruh dunia itu ada serangan cyber itu sebanyak 24.000. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik ya. Hari ini ada koneksi konten. Ekonomi. Seksi. Yeay, bareng Maria Katarina dan juga bareng dengan Beli Putu di sini, tim versus CNBC Indonesia, dan juga ada Pak Adam sebagai Halo. CNBC Indonesia produser. Oke, guys, kita kan selalu bahas nih konten-konten yang seksi-seksi. Nah, menurut tim Cuap Cuan kayaknya yang cukup seksi untuk diangkat soal Bjorka. Sebenarnya kalau gue ingin menotisnya sebenarnya bukan permasalahan si Bjorka as a hacker kemudian lagi ngancem-ngancem gitu kan, lagi mau ngebongkar ini itu. Tapi gue lebih kepada keamanan cyber di Indonesia ini seperti apa. Tapi kalau gue pengen tahu nih dari Beli Putu dulu ya, sudut pandang sebenarnya kenapa sih tiba-tiba si Bjorka ini muncul, kemudian ada berbagai macam statement yang mau diungkapkan. Dan kalau menurut gue sebenarnya mah hacker-hacker mah udah banyak gak sih dari zaman dulu di dunia juga banyak gitu kan. Gimana Bli? Ya kalau kita lihat dari statementnya Bjorka kan mengatakan ini ketidakpuasan terhadap pemerintah kayak gitu kan. Tapi sewenang-wenang katanya sewenang-wenang dijalankannya. atau apalah, mereka mencoba untuk mengasih pelajaran kayak gitu kepada pemerintah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang di-hack itu sebenarnya data-data yang umum ya, bukan data-data yang sangat pribadi atau sangat khusus gitu. Jadi saya rasa mungkin Bjorka ini belum hacker yang sangat wah kayak gitulah. Oh bisa gitu. dikatakan. Ya. Emang kalau yang wah banget tuh bisa melakukan apa dia? Ya mungkin saja Bisa membobol, mengambil uang gitu kali ya. mengambil uang jarang ya mungkin hacker mau ngambil uang. Kalau hacker itu mungkin yang mengambil uang kita tahu di kripto mungkin. Nah kalau yang biasanya hacker itu mereka membobol security dan mereka meminta uang tebusan kayak gitu. Oke. Nah, seperti Mbak Katerina tadi bilang, kalau di hacker itu sebenarnya udah ada zaman dulu ya. Mungkin heboh di Indonesia mungkin baru saat ini gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya serangan cyber itu sangat banyak. Baru satu ini aja yang heboh kayak gitu. Data Verizon itu menunjukkan kalau di sepanjang 2021 di seluruh dunia itu ada serangan cyber itu sebanyak 24.000. Banyak sekali. Nah, yang sedikit mengkhawatirkan dari 21.000 kebocoran data itu mencapai 5.200. Oke. Jadi kira-kira setiap 5 kali serangan 1 kali bobol. Tapi itu juga enggak data yang vital ya, bukan data yang sensitif kayak gitu. Jadi ada kategorinya, ada bocor tipis, ada bocor sedang atau bocor yang dalam kayak gitu. Jadi serangan hacker itu emang pasti terjadi dimanapun di era digital saat ini gitu. Pentagon saja pernah diretas. Departemen Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang notabene negara adikuasa kayak itu bisa bobol juga gitu. Kemudian Facebook kemarin juga pernah yang heboh Cambridge Analytica ya, itu datanya bocor sekitar 89 juta itu digunakan untuk kampanye kayak gitu. Jadi sebenarnya serangan cyber itu emang sudah jamak terjadi di era digital ini. Bukan sesuatu hal yang sangat menghebohkan sebenarnya, apalagi yang dipublish itu adalah data-data yang umum, kecuali yang dipublish adalah data yang sangat sensitif dari pemerintah kayak gitu ya itu. Tapi tetap saja kita harus aware karena ini masalah data ya, data mungkin pribadi. Mungkin sekarang kerasa heboh karena ada netizen juga yang ikut bersuara nggak sih? Terus kemudian mereka speak up juga soal kalau lo bisa keluarin data ini yang ini dong gitu ya, juga kayak diungkap gitu nggak sih Mas Adam? Iya, sebenarnya kebocoran data ini yang membuat menjadi ramai adalah karena kebebasan kita bersuara ya sekarang ya. Jadi masyarakat ikut mengomentari fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Jadi semua orang mulai concern gitu kan masalah-masalah kebocoran data ini. Sebenarnya kan masalah kebocoran data ini memang ada seiring perkembangan zaman gitu kan, dengan adanya komputer, digitalisasi. Kenapa ada hacker atau orang-orang yang jago IT menjadi hacker? Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa sistem keamanan di sebuah perusahaan atau lembaga itu masih punya kelemahan gitu kan. Kalau tadi Beli Putu bilang hackernya minta tebusan, ya mungkin di sisi lain dia memperingatkan bahwa perusahaan lo nih butuh sistem keamanan yang lebih bagus lagi. Gua aja masih bisa ngobol gitu kan. Nah kayak gitu, itu sebenarnya fungsinya seperti itu. Jadi dia porsinya meminta uang atau mungkin meminta kayak
gimana caranya biar dia bikin firewall lagi biar datanya aman itu, dia harus merekrut mungkin hacker sendiri atau ahli Hackernya IT. direkrut, dipekerjakan ya kan? Iya, jadi untuk membuat kayak kalau kita lihat ada film-film yang dia tugasnya adalah membobol suatu Iya. jaringan keamanan gitu kan. Untuk apa? Biar jaringan keamanan itu nanti lebih bagus lagi di masa depan gitu kan. Itu fungsinya hacker sebenarnya untuk yang sisi positifnya ya. Kalau sisi negatifnya kan seperti yang terjadi saat ini kan, banyak data-data publik yang terekspos gitu kan, kepentingannya untuk apa itu juga pasti banyak sih di belakangnya gitu kan. Nah, kalau kita bisa lebih merunut ya, kalau kenapa sih harus sekarang gitu? Maksudnya mereka melakukan ini kan berarti dengan tujuan tertentu, dan kenapa juga harus sekarang di momen kayak begini, orang ribet dengan berbagai macam kehidupan yang real gitu ya. Ini di dunia perhackeran juga lagi ribet juga gitu kan. Ini apa sih? Banyak yang mengatakan apa mungkin ini jadi kayak ngegeser isu, the biggest issue jadi digeser orang untuk Pemberian isu publik. Iya, gue kan curinya jadi kayak ramai, gitu seksi. gitu. Kan bisa aja, kenapa gitu? Nggak beli putu. Ya mungkin momennya baru sekarang Bjorka mampu membobol ya. Kemarin-kemarin nggak berhasil gitu ya. Mungkin karena hacker itu kan tidak sekali mencoba bobol. Hmm. Dia pasti mencoba berulang kali dan itu dalam waktu yang panjang sehingga akhirnya bisa dibobol kayak gitu ya. Secara umumnya kayak gitulah. Ya mungkin baru saat ini dan momennya tepat saat mungkin ada kenaikan harga BBM kayak gitu ya. Mungkin ya kebetulan aja mungkin. Berapa jumlah persentase dari jumlah pembobolan atau mungkin para hacker yang berhasil membobol atau bocor itu kemudian terusut sampai tertangkap sampai terhukum gitu? Ada Wah, nggak? Atau kalau cuma itu jadi kayak mungkin- angin gitu aja? Mungkin datanya mungkin harus digali lebih dalam lagi ya. Itu data yang sangat spesifik kayak gitu. Tapi untuk kebocoran data itu seperti yang saya bilang tadi itu cukup masif ya, walaupun cuma kecil, sedang atau besarnya itu masih beda-beda kayak gitu. Kalau untuk beberapa yang tertangkap saya rasa sangat jarang dipublish ya, karena biasanya hacker itu ketika sukses membobol antara dia direkrut atau mungkin ditutupi. Karena ini kan suatu pemerintahan, suatu Karena kalau dia negara. dihukum bisa jadi dia malah speak up gitu ya malah. Iya, kalau misalnya mungkin juga menutupi aib dari perusahaan ya. Iya. Kalau misalnya Ada perusahaan, kelemahan gitu ya ya. perusahaan dibobol, wah perusahaan ini gampang dibobol. Mungkin hacker yang lain akan menyerbu kayak gitu. Jadi saya rasa mungkin hacker itu masih berada di dunia abu-abu ya. Jadi agak susah untuk ya bisa ditangkal, tapi untuk sampai menangkap saya rasa masih sangat jarang kayak gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Ya perang cyber aja, ada hacker yang berusaha masuk, ada yang menghalangi kayak gitu. Oke. Tapi kalau nih lihat dari datanya sendiri, sebenarnya laporan terbaru dari National Cyber Security Index itu keamanan cyber di Indonesia itu berada di peringkat 6 dari 10 negara ASEAN. Tapi kalau misalnya secara global ternyata kita masuk ke urutan 83 dari 160 negara secara global, which is itu under 100 sebenarnya. Kalau dibilang bad, buruk banget sih sebenarnya, nggak juga ya kan. Masih ada di setengah lah gitu. Masih ada di setengahnya gitu. Dari total 160 kita 83 gitu Mas Adam. Nah lo ngeliatnya gimana sih ini kalau misalnya tadi memang nggak ya akhirnya mungkin gantung atau entah direkrut atau apa. Nah apa yang memang harus jadi concerns-nya Sobat Cuan juga? Karena gue juga merasa, mungkin Sobat Cuan juga ngerasa gitu ya, data kita tuh ya memang sudah tidak aman. Data kita tuh sudah tersebar kemana-mana gitu. Buktinya bisa dapat nomor telepon dari penawaran kartu kredit manapun, padahal nggak pernah nge-share gitu. Sebenarnya bukan tidak aman ya, tapi secara sadar atau tidak sadar kita sudah memberikan data pribadi kita untuk kepentingan. Secara sadar sih itu. Ya, untuk kepentingan kayak membuat rekening itu kan nanti ada bank data. Kemudian sekarang di handphone semua kita install aplikasi apapun gitu kan, itu pasti ada mungkin 1-2 data pribadi kayak tanggal lahir, nama. Kemudian ada aplikasi yang ketika kita gunakan harus dia akan ada notifikasi apakah Anda bersedia data Anda seperti mungkin image atau video gitu untuk diambil sama aplikatornya. Itu kan kita secara sadar akan mengklik yes, gitu kan, yes gitu kan. Masalahnya kalau kita tidak mengklik yes, itu aplikasi tidak bisa kita pakai gitu kan. Ya, jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa data kita itu akan kemana-mana gitu kan. Nah itu dari situ satu. Kemudian yang kedua, kalau untuk masalah pembobolan data ini, sebenarnya data tadi yang Beli Putu bilang ini sebenarnya data-data yang umum gitu kan. Data-data kayak sebelumnya kan ada BPJS Kesehatan datanya dibilang bobol, data pelanggan PLN, Telkom, itu kan sebenarnya data-data yang umum. Yang sebenarnya agak berbahaya itu kan data-data yang berkaitan dengan masalah keuangan, kayak data-data kita di perbankan, itu kan itu bisa memicu kayak
mungkin pencurian dana atau apa segala Yes, macam, itu ya, ya, yang ya, paling ya, ya. mengerikan gitu kan. Nah, itulah sebenarnya di posisi yang tadi Beli Putu bilang, ada yang direkrut, ada yang mungkin memang tugasnya untuk membobol gitu kan, ada white hacker, ada black hacker mungkin kayak gitu istilahnya ya. Jadi disitulah perannya perusahaan, kenapa urusan hacker ini tidak ada yang mungkin terpublish, karena mungkin data yang dia pegang adalah data penting suatu perusahaan atau lembaga gitu. Itulah jadi perannya di situ, apakah ini orang ini harus direkrut atau mungkin dia mencari ahli IT yang lain untuk menangkal serangan cybernya itu. Nah, kita gimana ya? Apalagi sekarang kita udah depend on gadget ya. Semuanya mobile banking, semuanya terkonek di handphone. Bahkan kalau handphone hilang tuh udah kelabakannya luar biasa karena semua akses di handphone gitu. Nah, ini seperti apa sih tingkat awareness kita mungkin ya Beli Putu kalau misalnya ke Sobat Cuan, karena kita tanpa kita sadar atau sadar tidak sadar bahwa memang secara gamblang aja memang data kita terpublis, walaupun kesannya katanya security safe and bla bla bla, handphonenya inilah itu tidak digunakan untuk kepentingan apapun misalnya. Iya, sebetulnya bocor aja gitu, data kita digunakan juga untuk kepentingan tertentu. Bahkan mungkin waktu itu sempat ada gosip-gosip ada jual beli data juga gitu, kamu pakai nih nomor dapat data sekian ngejembreng gitu. Nah, ini gimana gitu kan, jadi ngerasa nggak aman aja. Iya, kalau jual beli data mungkin kemungkinan ada ya, karena seperti Mbak Katarina tadi bilang, tiba-tiba kita ditawarin kartu kredit kayak gitu, padahal nggak pernah kasih. Iya, padahal nggak pernah. Dari mana lo tahu ya kan? Kita mau nanya juga ogah kayak dapat data dari mana gitu, berasa mau mewawancarai orang kayak gitu. Tapi ya kalau dari diri sendiri kita harus aware dari mungkin keamanan handphone kita sendiri ya. Semua aplikasi itu mungkin harus bisa diganti PIN-nya secara reguler kayak gitu, berkala. Bahkan mungkin password awal kita mungkin harus diganti mungkin sebulan sekali lah, atau seminggu sekali, kebanyakan sih kita lupa Tiap nanti. minggu ganti password. Besok bisa lupa. Ya mungkin ya sebulan sekali kayak gitu diganti password atau mungkin diganti PIN, itu yang harus kita selalu lakukan sih untuk saat ini ya. Sementara kalau data-data yang sudah kita berikan ke orang itu sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tergantung si pengguna atau si penerima data kita itu mau dipakai apa, itu kan kita nggak tahu. Tapi ya itulah, harus ada aturan yang jelas bagaimana pihak yang menerima data kita itu pertanggungjawabannya kayak gimana ke data kita. Tapi concern dari keamanan cyber ini di global sebenarnya kan memang udah jadi fokus juga kan, karena kan memang sekarang kita udah nggak bisa lagi terlepas dari apa-apa yang berbau digital kan ya Mas ya. Masalah keamanan digital ini sebenarnya sudah menjadi concern banyak negara ya untuk saat ini, apalagi setelah pandemi COVID-19 kita sudah mulai banyak beralih kegiatan kita melalui digital kayak Zoom meeting, semua kegiatan secara online, WFH gitu kan. Itu semua basisnya adalah online. Kita harus menggunakan komputer dan segala macam yang sistemnya itu ada di jaringan internet gitu kan. Nah, untuk masalah keamanan digital sendiri sebenarnya ini juga salah satu masalah yang dibahas di forum G20 yang sedang besok berlangsung November di Indonesia saat ini gitu, dan nanti puncaknya di November gitu kan. Nah, salah satunya adalah di Digital Economy Working Group itu membahas soal keamanan data digital, transaksi digital, dan ekonomi digital, di mana salah satunya yang dibahas adalah soal keamanan bertransaksi secara digital, kemudian juga bagaimana setiap negara ini bisa mengakses data satu negara ke negara lain tapi dengan aman dan terpercaya gitu. Itu yang saat ini sedang dibahas. Itu sebenarnya jadi permasalahan yang sampai saat ini masih cukup hangat diperbincangkan oleh banyak negara gitu kan. Untuk mencari kesepakatan itu agak susah gitu kan, karena ada kepentingan. Deadlocknya di mana? Karena belum tentu setiap negara mau men-sharing datanya ke negara lain, betul. Karena ada kepentingan itu kan, keamanan negaranya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan saat ini untuk masalah keamanan ini, mungkin dari sistem pertahanan digital kita sendiri yang harus ditingkatkan dari dalam gitu kan. Kita sudah tahu bahwa kita punya kelemahan untuk kementerian dan lembaga, itu kelemahannya sudah ketahuan gitu. Ini kan perlu kerjasama antar lembaga ya, dari Kementerian Kominfo, kemudian BSSN, kemudian BIN. Nah, itu kan harus berkolaborasi. Nah, masalahnya koordinasinya seperti apa gitu kan. Kayak sebelumnya aja kita tahu bahwa
Kominfo itu melempar bahwa ini tanggung jawab masalah kebocoran data tidak di Kominfo tapi di BSSN gitu kan. Nah, sementara BSSN sendiri anggarannya sendiri hanya berapa ratus miliar gitu kan. Tapi di sisi lain Kominfo punya anggaran berapa puluh triliun gitu kan. Tapi untuk masalah keamanannya dilempar lagi ke badannya gitu kan, ke badan yang lebih kecil gitu kan. Nah itu jangan sampai salah-salahan gitu sih sebenarnya. Iya, kita dalam harus tanggung jawab bersama gitu. Kita dalam kepengurusan kayak gini aja masih saling lempar-lemparan ya, Beli Putu ya. Gimana maksudnya mau beres gitu? Iya. Apa nih yang mesti kita soroti nih? Ya seperti yang Mas Adam bilang ya, itu harus ada sinergi atau integritas dari semua lembaga kayak gitu ya. Kemudian mungkin bisa kita lihat data kita kan itu sangat banyak ya. Data KTP, SIM, NPWP. Nah, bagaimana misalnya disederhanakan menjadi satu data aja. Jadi ketika satu data itu semua nik aja untuk semuanya, yang dilindungi itu jadi skopnya lebih kecil kayak gitu. Jadi bisa fokus ke melindungi data yang skopnya lebih kecil ketimbang banyak data, misalnya ada data KTP, yang lain-lainnya lah kayak gitu. NPWP, nanti ada data-data apa lagi. Bagaimana bisa disederhanakan kayak gitulah, satu nik untuk semua, bisa untuk NPWP, bisa untuk SIM dan lain-lain. Jadi data yang dijaga itu lebih kecil. Kayak saya rasa sih mungkin bisa kayak gitu ya. Mungkin bisa kayak gitu ya. Tapi yang jelas memang kita harus aware ya, waspada juga ya Sobat Cuan ya, karena memang sekarang sudah era digital. Yang paling basic mungkin ya lindungi data diri pribadi dulu gitu ya, yang mungkin ada di handphone. Tingkat proteksinya harus lebih tinggi gitu ya. Mungkin kalau misalnya handphone ditaruh sembarangan kan biasanya di lock. Mungkin mau masuk aplikasinya ada sistem lock lagi, harus di lock lagi gitu. Jadi kalau hilang nggak apa. Tapi kadang-kadang masih ada yang bisa nge-hack ya? Iyalah. Sudah oke juga. Ternyata dari aplikatornya atau mungkin dari karyawan yang bekerja di aplikasi itu kan. Kayak di perbankan aja sebenarnya masalah kartu kredit itu ada juga tuh pembobolan kartu kredit, kita nggak tahu apa ternyata uang kita dipakai gitu kan. Iya, kok bisa ya? Nah, itu kan ada oknum tuh di ada dalamnya. Oknum juga yang gelapin uang nasabah sampai 6 sekian miliar gitu, dan itu oknum perbankan gitu. Betul, apalagi mereka memegang data pribadi nasabah gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya permasalahan akses untuk ke data pribadi nasabah atau klien gitu kan, atau pelanggan itu juga harus diberesin lagi sih. Apalagi dalam waktu dekat ini kan kita juga tahu bahwa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sedang dibahas dan kemungkinan akan segera disahkan gitu kan. Ini bisa jadi dasar yang bagus untuk Indonesia ke depannya, khususnya di Indonesia untuk masalah data pribadi ini, terus keamanan data digital tuh seperti apa ke depannya. Jangan hanya untuk kayak sebelumnya ada undang-undang ITE yang hanya untuk mempidanakan orang karena apa yang dia omongin atau dia tulis di media sosial. Jadi gitu fokusnya kan tuh lebih jelas ya. Lebih jelas, betul. Jangan karena berantem di medsos terus jadi diurusin, tapi sementara ini hal-hal yang esensial yang memang harusnya diurusin malah bingung gitu, lempar-lemparan ya. Benar. Gitu ya Sobat Cuan. Mudah-mudahan ini obrolan kita bertiga yang mungkin agak sedikit ngegas-ngegas bisa tersampaikan dengan baik, karena memang ini keseharian kita, ini daily basis. Mungkin kita nggak sadar karena mungkin kita belum amit-amit ya, belum kena, belum jadi korban gitu ya. Beberapa sudah merasakan dan ngerasa bahwa memang kurang safe, dan apalagi negara pun sekarang juga lagi kena nih terkait mengenai pembobolan atau si hacker Bjorka ini. Jadi kita lebih aware, lebih waspada Sobat Cuan ya. Thank you banget udah dengerin koneksi hari ini. Jangan lupa juga untuk dengerin konten-konten podcast kita lainnya di mana aja, Mas Adam? Jangan lupa dengerin kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, di Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Cakep. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Di like, di share, di komen juga ya Sobat Cuan ya, biar kita juga semangat membuat konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan, sehat-sehat terus. Maria pamit. Putu pamit. Adam Isa pamit. Bye Sobat Cuan. Bye.